Selamat datang di Suardika, pekan ketiga bulan Maret. Kita akhirnya ketemu lagi dan terima kasih yang masih mendengarkan. Yang terjadi di pekan ketiga ada beberapa yang menarik, ada beberapa juga yang emang biasa aja, yang terjadi di hari-hari biasa. Padahal seharusnya yang aku tulis di catatan itu yang paling berkesan di hari tersebut, tapi ternyata di beberapa hari ada yang emang terjadinya itu terulang gitu. Jadi ya mungkin nanti akan dilompati atau diceritakan di hari-hari berikutnya lah. Yang pertama, di hari tersebut aku dimintai tolong untuk ngantar kartu naik kereta, apa namanya itu, kartu untuk naik kereta lah, dari Klaten ke Jogja kan. Kalau dulu itu naik kereta itu membayar di tempat atau beli tiket, tapi sekarang kayak tap-tap kartu gitu. Yang jadi permasalahannya adalah ketika aku ngirim atau aku mau ngantar kartu tersebut, aku nggak tahu aku tuh nganternya kepada siapa. Bukan gimana ya? Aku tahu nama orangnya, aku pernah lihat orangnya satu kali, dan aku susah untuk nginget-nginget orang. Jadi kalau ketemunya baru sekali itu kayaknya gampang lupa atau cenderung lupa daripada ingat-ingat. Dan di pagi itu aku dimintai tolong pagi-pagi tanpa mandi, tanpa siap-siap, pokoknya langsung suruh berangkat gitu. Ya udahlah, kita ketemuan di sebuah pertigaan di depan sebuah pabrik. Aku siap-siap lah pakai jaket biar nggak dingin apa segala macam. Terus udah jalan tuh aku, nggak ngebut, nggak kenceng lah, jalan standar 40-50. Baru habis itu pas waktu mau ketemu atau waktu mau sampai di pabriknya agak susah ini karena banyak orang yang baru mau masuk ke dalam pabrik. Jadi ramai itu orang-orang di situ. Terus di pojok kiri di sebelah selatan dari jalan ke pabrik itu ada segerombolan orang yang sedang jalan, sedang diantar turun dari motor, ada juga yang di atas motor. Nah, yang di atas motor itu tadi ngelihat ke arahku karena awalnya masih jauh gitu kan. Kenapa aku tahu dia ngeliat ke arahku? Karena dia tuh ngangkat tangan gitu, sambil ngangkat tangan kayak dada-dada gitu. Kayak ngasih isyarat kalau ini loh yang mau ketemu sama kamu tuh aku di sini gitu. Terus habis itu aku nggak belok ke kiri karena emang aku nggak tahu dia siapa, nggak kenal, dan perawakannya kayak nggak bukan orang yang aku kenal gitu aja. Aku belok ke kanan, berhenti di sebelah kanan pabrik. Terus aku coba hubungi orang yang mau ketemuan atau mau menjemput kartu itu tadi. Pas aku balik badan, kan dia WA, aku di belakang gitu. Pas aku balik badan ternyata benar. Orang yang ngangkat tangan tadi adalah orang yang seharusnya aku temuin. Tapi ya namanya juga lupa, aku kayak cross check gitu. Bener ini yang mau ngambil kartu kereta. Karena yang aku lihat di waktu itu tuh laki-laki mungkin umur 20-an, dia pakai helm, pakai jaket, pakai masker, jadi emang nggak kelihatan wajahnya. Terus kayak aku cross check gitu kan, bener namanya ini gitu.
Terus dibalas sama dia, "Iya bener." Terus aku kan kayak kayak nggak percaya gitu kan. Apa buktinya kalau bener? Kan cuman kata-kata bener validasi akan kata tersebut kan nggak membuktikan kalau dia itu bener-bener orangnya. Terus habis itu karena dia ngeliat aku bingung, dia copot itu masker. Ini gitu, udah percaya belum kalau ini orang yang bener gitu. Akhirnya aku coba nginget-nginget lagi, bener apa bukan ini orang? Karena nggak ada orang lain di situ yang nyamperin dan dia juga WhatsApp, dia juga ngaku dan kayaknya aku tipis-tipis inget dia itu emang orang yang aku temui beberapa hari lalu di sebuah pertemuan. Ya udahlah, aku kasih itu itu kartu untuk naik ke kereta. Jadi aneh aja gitu. Dulu ketika kita atau ketika aku itu hidup di zaman yang serba primitif dalam artian nggak bisa kirim pesan, nggak bisa kirim foto dan yang lain-lain. Dulu tuh kita ketemuan tuh enak atau kita ketemuan tuh kayak saling percaya, oh iya ini segala macam dengan informasi yang terbatas kita ketemuan dan nggak ragu kita ketemuan sama siapa. Tapi sekarang karena luasnya informasi, karena banyaknya hal-hal yang tersebar di luar sana, kalau kita ketemu sama orang yang baru kita kenal itu kayak takut gitu, bener apa enggak ini orangnya, ditipu apa enggak, dan takutnya tiba-tiba ditusuk apa segala macam kan juga nggak enak juga gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin besok, lusa atau kapan ketemuan ada janji ketemu sama orang lain yang memang asing, lebih baik pastikan dulu dia orangnya. Kita lanjut ke kejadian selanjutnya. Kejadian ini aku tahunya itu ketika sore-sore. Jadi aku pas sore itu aku habis pulang dari ngajar TPA, ngajar anak-anak ngaji. Terus aku lewat pada sebuah jalan di pertengahan sawah. Di tengah-tengah sawah tersebut aku ngeliat ada seorang bapak-bapak yang menggendong anak kecil mungkin umur 3 atau 4 tahun di belakang punggungnya. Terus di sore itu hujan tuh gerimis. Jadi ada butiran-butiran air yang turun dari atas. Gerimisnya lumayan deres. Jadi kayak habis hujan deres terus menuju ke habis kan ada gerimisnya itu. Nah di situ aku naik motor ngeliat dari jauh ada bapak-bapak sama anak yang digendong di belakang. Aku agak pelan dikit. Terus pas aku lihat emang aku nggak kenal sama orangnya, tapi kayaknya beliau ini mau menuju atau ke arah yang sama aku. Karena emang di tengah-tengah persawahan tersebut nggak ada persimpangan ke kiri atau ke kanan, jadi memang cuma lurus saja terus. Akhirnya aku karena tadi sempat ngelewatin tuh bapak-bapak, aku putar balik lah buat nemuin bapak-bapak tadi. Aku tanya sama bapak-bapaknya, Pak mau bonceng apa enggak? Kebetulan satu arah. Bapak-bapaknya pas aku lihat di sore itu tuh wajahnya tuh kayak capek gitu, mungkin habis jalan jauh. Terus ada apa ya? Ada sedih yang kelihatan di wajahnya karena mungkin bapaknya itu eh, mengajak anaknya atau membiarkan anaknya itu pergi sama dia dan kemudian kehujanan ketika pulang. Bapaknya bilang iya ya udah, iya mas nggak apa-apa gitu. Ya udahlah akhirnya aku depan, bapaknya di paling belakang, kemudian di tengah-tengah itu ada anaknya. Nah sebelum anaknya naik
karena dulu kejadiannya itu ketika sore-sore aku habis pulang dari ngajar TPA, aku ada bingkisan ini. Kebetulan tadi ketika di TPA dikasih bingkisan anak-anaknya, aku dapat bagian juga. Aku ambillah bingkisan itu, aku kasih ke anak yang tadi. Ini Dek buat jajan gitu. Dan kelihatan senang adiknya. Terus ketika di jalan udah naik di jalan, aku jalannya pelan. Aku tanya ke bapaknya, dari mana Pak? Kenapa hujan-hujan malah keluar jalan-jalan sama anaknya? Terus bapaknya bilang, anu Mas tadi habis ngelihat bego tuh kayak kendaraan mobil keruk itu loh, mobil yang buat mobil-mobil apa ya? Yang mobil keruk yang di depannya tuh kayak ada kerukannya, yang biasanya buat nggali-gali selokan, buat ngelebarin jalan. Nah, emang tadi ketika pulang dari TPA aku ngeliat ada mobil beko yang begitu. Nah, bapaknya itu jelasin lagi. Nih tadi katanya si anak itu pengen ngeliat mobil bego, tapi karena di rumah nggak ada kendaraan, ya udah terpaksa berangkat jalan kaki. Berangkatnya itu tadi siang. Terus pas tahu langit lagi mendung-mendungnya, mereka pulang dan jalan kaki lagi. Tapi katanya anaknya sudah senang karena berhasil atau habis melihat bego. Tapi terlepas dari itu semua, dulu tuh aku ngelihatnya tuh kayak melihat keadaan, melihat rangkaian kejadian tersebut tuh kayak ada perasaan yang campur gitu. Haru juga ada, sedih juga ada, seneng kayaknya enggak deh, karena kalau dilihat itu jarang-jarang aku lihat adegan tersebut di mana ada seorang bapak yang menggendong anaknya di pundaknya, di punggungnya, jalan di pertengahan sawah, antara kiri dan kanan tuh sawah panjang. Terus mereka pulang hujan-hujanan karena anaknya tadi pengen nonton bego mobil besar, mobil keruk tadi, dan bapaknya menuruti keinginan anaknya tersebut. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin agak agak sedih juga. Ternyata masih ada adegan tersebut. Aku kira tuh adegan kayak gitu tuh cuma ada di film, dimana seorang bapak gendong anaknya hujan-hujanan habis ngelihat motor gede buat nyenengin anaknya. Aku tuh ngerasanya dulu tuh kejadian kayak gitu cuma ada di film, cuma di setting, cuma untuk keperluan sedih dalam sebuah cerita. Tapi ternyata enggak juga, tapi ternyata ada juga. Dan aku dalam tanda kutip bersyukur juga karena ngelihat hal tersebut. Alasannya adalah aku jadi lebih bisa punya alasan untuk bersyukur, karena bagaimanapun juga aku masih diberi kemudahan untuk pergi ke sana ke sini naik motor apa segala macam. Kaki nggak capek, nggak jalan jauh, nggak pegel-pegel. Jadi ada begitu banyak alasan. Sebenarnya itu ada begitu banyak alasan di mana kita bisa bersyukur setiap harinya. Kadang kita yang lupa, kadang kita yang kelewat aja gitu. Padahal kalau mau dilihat lebih dekat atau ketika kita melihat dari arah yang jauh, mungkin kita bisa tahu ternyata bersyukur itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Lalu kemudian
di hari setelahnya, kebetulan ketika itu lagi bulan puasa, jadi aku pada sebuah sore yang lain, aku diajak sama beberapa orang untuk buka bersama di salah satu tempat makan yang lumayan bagus, bagus banget malah mungkin. Sore-sore aku ke sana sama orang-orang yang lain yang aku nggak kenal sebelumnya. Kita itu dipertemukan karena kita adalah pengajar guru TPA. Jadi kita disatukan di suatu tempat untuk dalam tanda kutip dijajak nih, dibelikan makanan gitu untuk berbuka puasa. Dan gak ada masalah sampai di situ sebenarnya. Tapi ketika makanan sudah dihidangkan, minuman sudah ada di atas meja, itu banyak dari orang-orang yang datang di satu meja dengan kami itu ngeluarin HP-nya terus moto, cari angle lain moto lagi, cari angle lain moto lagi. Terus habis itu ada beberapa orang yang kelihatan juga mengirimkan foto tersebut ke orang lain. Ada juga yang kelihatan dia baru update status di WhatsApp, entah di IG apa segala macam. Nah, mungkin orang lain ngerasa itu bukan masalah, tapi aku sendiri bukan orang yang seperti itu. Harusnya selama ini aku merasa aku bukan orang yang seperti itu karena aku punya pertimbangan lain. Dan sah-sah aja kalau mungkin kalian gak cocok sama pendapatku yang ini, dan gak apa-apa. Pertimbangan pertama adalah kenapa kita foto atau kenapa orang-orang itu memfoto makanan yang cenderung lebih enak daripada yang mereka makan di kehidupan hari-harinya. Aku mungkin orang-orang itu nanggapnya jarang-jarang dapat momen tersebut, terus diabadikanlah lewat foto. Nah, aku itu kadang itu mikirnya nggak ke situ. Kalau aku kadang mikirnya emang kadang-kadang aku nggak dapat momen seperti itu. Dalam artian jarang-jarang dapat momen seperti itu. Tetapi aku nggak ambil foto. Aku ada kayak argumen kalau besok mau kayak gitu lagi, ya udah diulangi aja momennya. Fotonya ndak usah gitu, nggak usah banyak-banyak. Paling ya mungkin 1 atau 2. Yang menjadi permasalahan setelahnya adalah fotonya itu diposting atau kirimkan ke seseorang. Nah, ini aku juga kurang sreg. Karena boleh jadi di luar sana atau di salah satu kontak kita sedang melihat kita makan enak, sementara dia di rumah itu mungkin makannya pakai gorengan aja misal, atau pakai air putih aja, atau pakai kurma aja gitu. Karena dalam tanda kutip aku pernah juga ngerasain hal seperti itu. Buka puasa cuman pakai air, buka puasa cuman pakai kurma, buka puasa cuman ada gorengan. Dan ketika di momen tersebut aku melihat pesan WhatsApp ataupun ketika aku buka status terus tiba-tiba aku melihat ada orang yang sedang makannya enak, itu ada perasaan di dalam diri tuh kayak kurang syukur gitu tentang apa yang telah terjadi di hari itu. Padahal kalau
dilihat jauh-jauh masih bisa juga kita ambil rasa syukur pada keadaan tersebut. Nah, berlandaskan dari pengalaman itu aku jadi ngurang-ngurangin lah posting sesuatu yang dalam tanda kutip menurutku mewah, karena takutnya nanti orang lain ngelihatnya itu sama seperti ketika aku ngelihat kejadian tersebut di bulan-bulan lalu, di tahun-tahun sebelumnya. Terus kemudian yang terakhir adalah tentang kopi yang kita minum malam-malam atau kopi yang saya minum malam-malam. Aku kadang sering menyalahkan secangkir kopi karena begadangnya kita di malam hari, padahal sering juga tanpa kopi aku tetap begadang karena main HP, karena nonton YouTube, karena baca buku misalnya. Padahal nggak minum-minum kopi juga. Jadi berhenti untuk saya sendiri tentunya menyalahkan kopi akan kebergadangan kita di malam hari. Sampai ketemu di pekan terakhir bulan Maret.